贫穷与战乱。沙查尔地区的代名词，比邻萨丁山脉西北部的沙漠腹地。 Berlatar di negara Sahel, sebuah negara rentan konflik yang hanya terbagi 4 provinsi dengan penduduk sekitar 5 juta jiwa. Mayoritas warganya hidup dalam kemiskinan karena memiliki sistem pemerintahan yang sangat kacau. Namun di balik itu semua, tempat ini justru menjadi surga tersembunyi bagi para kartel narkoba karena mereka bisa mengembangkan jenis narkotika baru dengan bebas. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Chen, anggota pasukan khusus asal Tiongkok yang memiliki seorang istri asli dari negara Sahel, di mana saat ini ia sedang mencari keberadaan istrinya yang terjebak dalam perang di negara Sahel. Dengan modal sebuah foto sang istri, Chen mulai bertanya ke beberapa warga apakah mereka pernah melihat istrinya atau tidak. Namun tanpa ia sadari, ada seorang penjahat yang diam-diam membidiknya dari kejauhan dan bukan dengan peluru, si penjahat menembak Chen dengan obat bius hingga membuatnya pingsan, di mana para penjahat langsung membawanya ke sebuah tempat pertarungan ilegal untuk memaksanya bertarung. Yang meski belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi, Chen dengan sangat terpaksa harus menerima pertarungan tersebut. Selesai mengalahkan lawan pertamanya, kini Chen harus menghadapi 2 orang sekaligus dan kembali mengalahkan mereka berdua. Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa Chen diculik oleh seorang jenderal yang ingin melihat seberapa cakap ia bertarung. Yang karena Chen sudah cukup untuk memenuhi kriteria sang jenderal, Chen pun langsung dibawa ke suatu tempat untuk mengajaknya berbicara. So you know that the boxers, they have to kill to satisfy. Setelah mengikat Chen di balok kayu, si jenderal menjelaskan tentang tujuannya, yaitu untuk meminta bantuan agar Chen bersedia menyelamatkan Sandra yang diculik oleh para kartel, sekaligus mencuri sampel narkoba jenis baru yang sedang mereka kembangkan. Bukan tanpa alasan si jenderal meminta bantuan Chen, karena ternyata salah satu Sandra adalah istrinya yang saat ini sedang ia cari. And if I tell you that your wife among the hostages. Dengan beberapa perlengkapan senjata yang sudah disiapkan oleh si jenderal, Chen pun langsung pergi ke markas si kartel demi menyelamatkan sang istri. Tidak langsung masuk, ia mengintip terlebih dahulu lewat jendela untuk melihat siapa musuhnya saat ini. Dia bernama Leon, bos kartel sekaligus orang yang telah menculik istrinya Chen. Sama seperti bos kartel yang lainnya, ia sangat kejam. Terbukti ketika Leon tidak segan menghabisi koleganya sendiri dengan alasan tidak mau diajak bekerja sama. Menyadari ada seseorang yang melihat aksinya tadi, Leon lekas menembak ke arah jendela tepat di mana Chen berada saat ini dan langsung memerintahkan semua tentara bayarannya untuk menangkap Chen saat itu juga. Saat semua tentara bayaran mencari Chen, seorang gadis lokal bernama Mila tak sengaja melihatnya sedang bersembunyi dari kejaran tentara bayaran kiriman Leon. Entah karena diberi permen, coklat, atau uang jajan, Mila pun membantu Chen bersembunyi di dalam gerobak dan langsung membawa Chen ke rumahnya. Setibanya di rumah, Mila langsung memberikan sebuah keranjang P3K untuk mengobati Chen yang terluka. Tak lama, datanglah ibunya Mila bernama, kita panggil saja Yuli, membawa beberapa makanan untuk Mila dari markas, tanpa sadar jika saat ini Mila sedang menyembunyikan orang asing di rumah mereka. Saat sedang makan itulah, Mila dan ibunya dikejutkan oleh kedatangan tentara bayaran yang sedang mencari Chen, sehingga mereka mengaku tidak melihat keberadaan orang asing di tempat ini. Namun ketika si tentara mulai memeriksa isi rumah, tiba-tiba ya,
Chen berhasil menghabisi tentara itu dengan mudah tanpa harus menimbulkan keributan, di mana si ibu yang melihat aksi tersebut tentu kaget dengan kehadiran orang asing di rumahnya, namun belum sempat memberikan penjelasan apapun, terdengarlah suara sirine di markas yang mengharuskan semua penduduk untuk berkumpul. Semua orang termasuk seorang wali kota tanpa tidak memiliki wewenang di depan Leon, semua tunduk, patuh dan takut dengan apa yang akan Leon lakukan terhadap mereka, bahkan rela berlutut saat Leon memintanya. Now, tonight, I really feel grateful. Tujuan Leon mengumpulkan mereka adalah untuk memberitahu terkait Chen atau si penyusup yang sampai kini belum ditemukan. Curiga jika salah satu dari mereka ada yang menyembunyikannya, Leon pun mengancam akan menghabisi mereka satu persatu sampai Chen berhasil ditemukan. So, tonight, we are going to play a game. Untuk meyakinkan mereka jika Leon tidak main-main, ia memberikan sebuah senjata kepada Bapak Wali Kota untuk menghabisi salah satu warga. Namun karena Bapak Wali Kota tidak tega melakukannya, Leon pun terpaksa harus turun tangan dan langsung menghabisi warga tersebut saat itu juga. No! Kesal karena perintahnya tidak didengarkan, kini Pak Wali Kota diberikan sebuah revolver berisikan satu peluru dengan Yuli dan Mila sebagai targetnya dan... No! So we are lucky tonight, huh? Lolos dari kematian, mereka masih belum bisa bernafas lega karena pada kenyataannya, esok malam, Leon akan melanjutkan permainan ini sampai Chen berhasil ditemukan. Pulang dari acara itu, Yuli menceritakan tentang Chen kepada Pak Wali Kota. Ia paham jika Mila belum mengerti apa-apa sehingga menolongnya dengan tulus. Khawatir Leon akan menyakiti sang anak, Pak Wali Kota menyarankan agar menyerahkan jasad tentara bayaran yang tewas di rumah Yuli saja, karena sejauh ini belum ada seorang pun termasuk Leon yang mengetahui wajah asli Chen si penyusup. It is the only way to reduce death. Esok harinya Yuli pergi ke markas untuk menyerahkan jasad si tentara yang kemungkinan adalah sosok yang sedang Leon cari. Bukan apa-apa, orang itu bersembunyi di kamar dan ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa. Namun melihat jasadnya, Leon sadar jika Yuli sedang berbohong dan berusaha melindungi Chen alias si penyusup. Sehingga agar Yuli merasa telah berhasil membohonginya, Leon pun memerintahkan anak buahnya agar menghentikan pencarian. Anything you say? What can you possibly offer that I may want? Selesai dengan Yuli, Leon didatangi oleh seorang peneliti sekaligus pengembang barang haram jenis baru yang maksud kedatangannya ke sana adalah untuk meminta bantuan Leon agar mencarikan darah yang cocok sebagai bahan baku untuk pembuatan barang haram tersebut. Go now. Dengan alasan jika narkoba jenis baru bisa menyelamatkan warga negara Sahel, Pak Wali Kota atas perintah Leon meminta warganya untuk bersedia menjadi seorang pendonor demi menciptakan obat tersebut yang jika darahnya cocok, maka negara akan menganggapnya sebagai seorang patriot. A brave man to take part in the experiment. Di tengah pemilihan tersebut, Leon sekonyong-konyong membawa Mila untuk ia jadikan pendonor. Bukan tanpa alasan Leon memilih Mila, melainkan sebagai peringatan agar penduduk tidak berani berbohong kepadanya. Dan jika hal itu kembali terjadi, maka ia tidak segan menghabisi siapapun seperti saat ini. Leon membawa Mila serta menghabisi Yuli di depan semua orang. Malam harinya setelah melihat kejadian tadi, Chen pergi ke markas dan langsung memadamkan listrik. Sementara para tentara bayaran tak bisa melihat karena gelap, Chen masih aman-aman saja karena menggunakan kacamata night vision. Sehingga Chen dapat menghabisi mereka dengan sangat mudah. Berhasil masuk ke dalam, ia langsung ditodong oleh beberapa tentara bayaran dengan Leon yang juga keluar sambil membawa Mila.
Dan jika Chen tetap melawan, maka Leon akan menghabisi Mila saat itu juga. 叔叔。 Atas keberanian dan kemampuan bertarung yang dimiliki Chen, Leon mengajaknya berbicara dengan tujuan agar Chen bersedia gabung menjadi bagian dari kartel ini. Namun karena Chen menolak ajakan Leon, ia pun langsung dimasukkan ke dalam sel isolasi. Di dalam sel, Chen melihat Mila juga berada di sana dalam keadaan baik-baik saja. Melihat Chen bersedih, Mila sekonyong-konyong memberinya sebuah permen, berharap Chen akan baik-baik saja. Selang beberapa jam, para petugas menyemprotkan sebuah gas yang membuat semua orang di dalam ruang isolasi tidak sadarkan diri. Hal itu bertujuan agar mereka bisa membawa Mila ke dalam lab untuk diperiksa apakah darah yang dimilikinya cocok untuk bahan baku pembuatan barang haram tersebut. Sambil menunggu hasil, Mila dikembalikan ke ruang isolasi tepat sebelum mereka tersadar dari pingsannya. Chen yang tidak tahu jika Mila sempat diperiksa pun terlihat memberikan sebuah headset milik Mila yang ia temukan. Keduanya tampak saling akrab satu sama lain. Bahkan Mila bercerita jika ayahnya juga adalah orang Tiongkok, memberitahunya jika negara tersebut sangat indah, yang membuat Mila bercita-cita pergi ke sana. Sementara itu, Leon dan si Jenderal saat ini sedang video callan membahas tentang Chen atau orang kiriman si Jenderal. Rupanya mereka saling mengenal satu sama lain karena si Jenderal ternyata masih satu keluarga dengan kelompoknya, di mana Leon sangat kesal dengan apa yang si Jenderal lakukan. Selain mengkhianati keluarga, Jenderal juga sampai mengirim anak buahnya untuk mencuri sampel barang haram yang saat ini sedang Leon ciptakan. Then let's see who is going to die first. Selesai menelpon, Leon didatangi oleh si peneliti yang mengabarkan jika darah Mila dinyatakan cocok untuk komposisi barang haram tersebut. Sehingga Leon langsung memerintahkan anak buahnya untuk kembali membawa Mila ke dalam lab agar produksi bisa segera dilanjutkan. Tetapi... What's going on here? Ya, Chen berhasil mengalahkan anak buah Leon dengan mudah. Selain kehilangan Mila, ketika ada anak buahnya yang akan melaporkan terkait hilangnya Mila tersebut, ia malah tak sengaja menabrak si peneliti yang membuat sampel satu-satunya hancur akibat terjatuh. Ingin marah-marah pada si anak buah, namun karena takut Chen sudah membawa Mila pergi jauh, ia pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dua buron tersebut saat itu juga. Yes, sir! Chen sendiri saat ini masih berusaha menghabisi semua tentara sambil melindungi Mila. Melihat gerobak baju kotor yang dipakai Mila dulu saat menolongnya pun ia gunakan untuk menyembunyikan Mila. Sehingga kali ini Chen bisa bertarung melawan para anak buah dengan mudah. Keluar dari markas, Chen mendapati para penduduk yang tidak bersalah mulai dihabisi satu persatu, sehingga Pak Wali Kota langsung memohon agar mereka tidak menyakiti penduduknya. Chen lekas meminta Pak Wali Kota agar mengamankan seluruh penduduk termasuk Mila, agar mereka masuk ke dalam sebuah bus. Berhasil memasuki bus dan kabur dari markas itu, pasukan Leon menggunakan tank baja untuk menyerang Chen dan seluruh penduduk. Sadar jika berdiam di bus bukan pilihan yang tepat, Chen pun membawa Mila pergi dari sana tepat sebelum pasukan Leon menembaki mereka. Dengan bus yang sudah hancur, Leon beranggapan jika Chen, Mila, dan para penduduk sudah binasa. Tanpa sadar jika saat ini Chen dan Mila berhasil selamat bahkan kabur dari sana. Kabar keberadaan Chen dan Mila di rumah warga akhirnya sampai ke telinga si Jenderal yang saat ini juga sering mencari mereka. Sehingga ia dan para anak buahnya langsung datang ke tempat tersebut saat itu juga.
Setibanya di sana, si jenderal mengatakan terima kasih karena sudah mengamankan seorang anak yang tadinya akan dijadikan tumbal oleh Leon. Di sana ia mengaku akan melindungi Mila dan menyekolahkannya sampai ke perguruan tinggi. Dan sebagai imbalan atas misi ini, si jenderal memberikan sebuah tas kepada Chen yang berisi petunjuk tentang di mana keberadaan istrinya saat ini. Let me bring you to your mom. All the clues about your wife are in this bag. Entah siapa si jenderal ini, tepat setelah Chen pergi, ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Chen di rumah singgahnya sehingga selesai menghabisi semua anak buah si jenderal, Chen langsung mengejar mobil si jenderal untuk menyelamatkan Mila menggunakan motor, sehingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan. Gagal menghabisi Chen dengan dihujani timah panas, anak buah si jenderal rupanya tidak kehilangan akal dengan menghentikan mobil mereka agar Chen menabraknya. Karena tak bisa lagi mengejar Mila, Chen memutuskan untuk beristirahat sambil membuka kamera pemberian si jenderal yang katanya berisi petunjuk tentang istrinya. Yang setelah dibuka, kamera tersebut rupanya berisikan sebuah video saat semua sandera dihabisi oleh Leon, termasuk istrinya Chen itu sendiri. Sadar jika negara ini memang bermasalah, Chen pun kini tidak lagi mempercayai siapapun. Ia lekas mendatangi kantor si jenderal dan langsung menghajar semua orang untuk menanyakan keberadaan Mila, di mana si anak buah memberitahukan fakta tentang si jenderal yang ternyata adalah seorang teroris. That's position in government is just cover. He's one of the key members of Tamil's terrorist organization. Chen pun memutuskan untuk kembali ke markas Leon tanpa bercacat-cacat di awal. Chen langsung menodongkan senjatanya ke arah Leon tepat ketika ia sedang akan membawa sampel penelitian obat barunya. Sementara Chen dan Leon sedang bertarung, si jenderal yang sudah mengetahui tentang kecocokan darah Mila meminta anak buahnya mempersiapkan diri untuk menyerang markas Leon dan menghabisinya. Di mana saat mereka tiba di sana, si jenderal menghubungi Leon untuk mengatakan jika hidupnya takkan lama lagi. Namun meski begitu, Chen yang kebetulan mendengar telepon itu mengatakan jika si jenderal tidak akan bisa pergi kemana-mana. Alhasil, semua tentara bayaran si jenderal berhasil menghancurkan markas Leon dengan bom, termasuk dengan membuat Chen tak berdaya, di mana untuk Leon sendiri, ia berhasil kabur duluan dan memasuki tank baja untuk menghabisi Chen dan... Ya, Chen berhasil menghindari beberapa tembakan Leon yang meski sangat dibuat kewalahan, ia masih bisa bertahan dengan sebuah motivasinya yaitu menghajar Leon sehingga... Setelah berhasil menghabisi Leon dengan bermodalkan sebuah GPS, Chen lekas menyusul si jenderal yang sudah kabur dengan membawa Mila. Menyadari Chen mengikuti mobilnya, si jenderal akhirnya menyuruh agar seluruh anak buahnya menyerang Chen dari depan dan... Setelah berhasil melumpuhkan si jenderal dan anak buahnya, kini Chen langsung menyelamatkan Mila dari mobil si jenderal. Yang setelah Mila sadar dari pingsannya, Chen yang tahu jika istrinya sudah meninggal pun memilih untuk kembali ke Tiongkok dengan membawa Mila bersamanya untuk memulai hidup baru yang lebih menyenangkan, membahagiakan, loh jinawi, dan akhirnya hidup bahagia sampai tua. Tamat, ending yang sangat membagongkan.